Ingin skripsi cepat selesai? Lakukan tips jitu berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Sebelum saya berbagi dengan teman-teman semua terkait tips bagaimana agar skripsi cepat selesai atau setidaknya kalian bisa lulus tepat waktu, mari kita lihat dulu bagaimana tahapan-tahapan menyusun skripsi. Sebagaimana kita ketahui ya, di semester akhir biasanya ada di semester 7, semester 8 mahasiswa sudah mulai diperkenalkan dengan skripsi untuk dijadikan tugas akhir di semester 8. Nah, tahapan-tahapan menyusun skripsi biasanya pertama akan didahului oleh pengajuan topik ya dan judul skripsi. Pertama itu, kemudian setelah topik dan judul skripsi kalian di ACC, baru kalian akan menyusun proposal, kemudian diajukan lagi ke dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbing sudah ACC proposal teman-teman semua ya, skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 3, kemudian proposal itu akan teman-teman seminarkan ya, ada seminar proposal. Jadi selanjutnya setelah proposal selesai, kalian akan melakukan seminar proposal. Ketika seminar proposal disetujui, kemudian akan masuk kepada tahapan penelitian ya. Jadi teman-teman udah masuk ke lapangan melakukan penelitian. Nah, selama melakukan penelitian, teman-teman tentu akan intens ya bimbingan dengan dosen pembimbing teman-teman semua. Nah, setelah selesai penelitian, kemudian selesai membuat laporan penelitian atau selesai membuat skripsinya, bab 1 sampai dengan bab 5. Kalau sebelumnya proposal dari bab 1 sampai bab 3, di skripsi full itu ditambah lagi ada bab 4 dan bab 5. Ya, teman-teman biasa minta persetujuan dosen pembimbing. Ketika memang itu sudah disetujui, baru teman-teman akan lakukan sidang skripsi ya, dengan diawali dengan tentu pengajuan sidang ya. Setelah sidang skripsi, kalau misalnya teman-teman dinyatakan lulus, kalau misalnya ada revisi, dan kebanyakan pasti ada revisi setelah sidang skripsi, teman-teman lakukan revisi setelah sidang skripsi. Ketika selesai revisi, teman-teman tinggal mengumpulkan hasil skripsinya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan menyusun skripsi. Sebelum menyusun skripsi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi ini misalnya terkait bisa ngambil skripsi setelah memenuhi berapa SKS, kemudian persyaratan administrasi lain misalnya keuangan dan lain sebagainya, persyaratan lain misalnya mengumpulkan apa gitu ya, sehingga dapat buku bimbingan, dapat dosen pembimbing. Nah, itu perhatikan syarat-syarat teman-teman ambil skripsi, dan saya rasa sih setiap kampus punya kebijakan yang berbeda, namun secara umum ya sama saja ya, persyaratannya akan seperti itu. Nah, kemudian pertimbangkan ketika memang teman-teman akan melakukan satu penelitian dengan topik tertentu, pertimbangkan ketersediaan data. Jangan sampai proposal sudah di ACC, judul sudah di ACC, ternyata datanya nggak bisa diambil atau datanya tidak ada ya, sulit didapatkan. Nah, itu harus diperhatikan karena ini akan menghambat juga ya, percuma proposal selesai tapi sulit mendapatkan data. Jadi ketersediaan data ini perlu diperhatikan. Dan yang berikutnya adalah teman-teman harus mengenali karakter dosen pembimbing teman-teman. Agar bimbingan bisa berjalan dengan baik dan lancar, tentu teman-teman harus kenali dulu karakter dosen pembimbing agar ya semuanya lancar ya, komunikasi pun lancar. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan skripsi. Nah, sekarang apa saja tips untuk skripsi
bisa tepat waktu ya. Ini adalah beberapa tips yang akan saya berikan ya, secara umum saja lah ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat teman-teman semua. Tips menyelesaikan skripsi tepat waktu ya, jangan sampai molor lah ya, nanti akan bayar lagi UKT atau semesteran. Tips yang pertama, teman-teman upayakan pilih topik yang teman-teman pahami. Pilih topik yang teman-teman pahami, atau lebih baik lagi topik yang kalian senangi ya. Biasanya kalau misalnya topik teman-teman pahami dan bahkan disenangi, tidak ada beban saat menyusun skripsi. Beda kalau halnya topiknya yang nggak teman-teman kuasai, ini akan lama, akan sulit ya. Kemudian selanjutnya adalah usahakan ada progres setiap hari. Jadi setiap hari itu harus ada progres. Kalau misalnya sudah dapat data, disusun, tiap hari menulis lah ya. Upayakan tiap hari menulis, jangan sampai ada hari yang terlewat ya, tidak ada progres. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu ya harus ada motivasi dan buat time management yang baik, buat deadline kapan harus selesai setiap babnya ya. Jadi harus punya target kapan harus selesai. Targetnya harus bisa di breakdown dalam waktu dekat ya. Misalnya latar belakang harus selesai berapa hari, bab 1 harus selesai berapa hari, cari data tentang ini berapa hari. Nah, itu harus ada deadline. Teman-teman harus atur waktu dan teman-teman komitmen di sana sampai akhirnya teman-teman bisa selesai sesuai dengan target teman-teman. Tentukan targetnya lebih cepat daripada target yang ditetapkan oleh kampus ya, target selesainya. Itu ya, tentu itu harus ada motivasi kuat, dorongan kuat, dan konsisten atau istiqomah melakukan itu ya. Nah, itu tips yang ketiga. Yang keempat, jangan terlalu tergantung pada dosen pembimbing lah. Kenapa? Memang ya, kita harus selalu terus komunikasi dan minta masukan kepada dosen pembimbing, saran dan arahannya seperti apa. Namun tidak semua itu bisa berjalan sesuai harapan. Bisa saja dosen pembimbing sulit dihubungi, bisa saja slow respon gitu ya, atau bisa saja menghambat ya. Ada juga dosen pembimbing yang menghambat ya. Nah, jangan terlalu tergantung. Misalnya kalau teman-teman bimbingan sampai bab 1, terus teman-teman sudah revisi bab 1, kemudian nunggu jadwal bimbingan dengan dosen. Nah, jangan sampai nunggu terus, jangan sampai tergantung. Jangan sampai tergantung untuk ACC dulu. Ya, teman-teman bisa sambil nunggu, kemudian jalan bab 2. Ya, nanti saat bimbingan ya nggak apa-apa bab 1 setorkan, tapi teman-teman sudah punya cadangan di bab 2. Nah, ini akan mempercepat prosesnya ya. Maksud jangan terlalu tergantung pada dosen pembimbing itu seperti itu. Nah, tips berikutnya adalah sharing dengan teman-teman seperjuangan atau bahkan kakak tingkat ya. Sharing pengalaman, kemudian saling memotivasi sama teman. Nah, ini akan bisa memicu juga kita agar terus konsisten melakukan atau mengerjakan skripsi. Nah, tips berikutnya adalah ciptakan suasana yang memang dapat fokus, suasana nyaman yang dapat kita merasa fokus mengerjakan skripsi. Dan jangan lupa sediakan waktu untuk kalian refreshing gitu ya. Jadi jangan terlalu diporsir terus, sediakan waktu untuk refreshing. Kalau manajemen waktu yang baik, tentu itu akan balance ya antara teman-teman mengerjakan skripsi dan hiburan untuk diri teman-teman sendiri ya. Mudah-mudahan cepat selesai skripsi teman-teman semua. Tetap lakukan yang terbaik, konsisten lakukan dan terus belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.